Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tak lama lagi Blora akan merayakan hari jadinya yang ke-276. Tahukah Anda bahwa ada misteri dan sejarah kolosal yang tersimpan rapi di jantung kota? Simak liputan eksklusif kami, sebuah eksplorasi mendalam ke rumah dinas Wakil Bupati Blora yang ada di Jalan Pemuda 15A yang menyimpan kisah warisan dan keindahan arsitektur yang tidak terlupakan. Pemirsa, jelang hari jadi Kabupaten Blora, sebuah kelayaan bahasan utama selalu tentang sejarah siapa-siapa bupati yang pernah menjabat Bupati Blora, baik bupati mulai zaman kolonial, republik. Sangat jarang yang membahas siapa saja wakil Bupati Blora yang pernah menjabat di Blora hingga usianya menjelang ke 276 ini. Apalagi membahas rumah dinas wakil bupati yang dikenal berada di Jalan Pemuda nomor 15A. Saat pilihan bupati dilakukan dengan pilihan rakyat langsung, pilkada di Blora, kali pertama di tahun 2005, di mana pasangan calon nomor urut 1, Insinyur Haji Basuki Widodo, yang berpasangan dengan Dr. Andes R.M. Yudi Sancoyo dari Partai Pengusung Golkar, mendapatkan 233.489 suara sah atau 52,72%. Perolehan suara ini mengalahkan pasangan calon nomor urut 2, Rubianto dan Bambang Wijanarko SH, yang diusung dari Partai PAN, Demokrat, PBB, PNIIM dengan perolehan 23.765 suara atau 5,37%. Pasangan calon nomor urut 3, Dr. Andes Begdiklu Kardono dan Haji Mahmud Ibrahim, yang diusung dari Partai PKB, PPIIB, dengan perolehan 18.187 suara atau 4,10%, serta pasangan calon nomor urut 4 H.M. Hartomi Wibowo dan Insinyur Bambang Susilo diusung Partai PDIP dengan perolehan 167.433 suara atau 37,81%. Sebagai wakil bupati, waktu itu Yudi Sancoyo tidak atau belum menempati rumah di Jalan Pemuda nomor 15. Di pilkada selanjutnya, yakni di tahun 2010, di mana budi jabatan pertamanya 2010-2015, Joko Nugroho berpasangan dengan Abu Nafi berhasil memenangkan pilkada Blora 2010 dengan perolehan 243.715 suara, mengalahkan pasangan petahana R.M. Yudi Sancoyo dan Hestu Bagio Sunjoyo atau Yes yang memperoleh 197.277 suara dan H.M. Warsid Luciana Marianingsih atau Wali yang hanya memperoleh 39.445 suara. Pada tanggal 9 Desember 2015, Joko Nugroho mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Blora bersama wakilnya Arif Rohman dan terpilih, mengalahkan pasangan Abu Nafi Dasum dan Kusnanto Sutrisno. Di saat Abu Nafi menjadi wakil bupati, menempati rumah dinas wakil bupati di Jalan Pemuda nomor 15A. Sementara itu wakil bupati berikutnya, yakni Arif Rohman juga menempati rumah ini, termasuk wakil bupati berikutnya, Tri Juli Setyowati, berikut Sri Setyorini juga menempatinya. Saat menjadi wakil bupati Blora tahun 2015, Arif Rohman juga tinggal di rumah Jalan Pemuda 15A ini. Yayasan Mahameru Blora yang bergelut di bidang penelusuran sejarah dan benda-benda cagar budaya di Kabupaten Blora, Minggu 26 Maret 2017 lalu, pernah menyelenggarakan kegiatan ekspedisi pecinan Blora. Dengan diikuti peserta sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, mereka menyambangi bangunan-bangunan tua peninggalan etnis Tionghoa dan kolonial Belanda yang merupakan cagar budaya di wilayah kota Blora. Kegiatan diawali dari kompleks kelenteng Hoktik Bio Blora yang berada di Jalan Pemuda nomor 38. Di sini mereka mengabadikan bangunan tempat ibadah yang digunakan sembahyang oleh agama Konghucu dan berdialog dengan juru kunci. Lantas bergeser ke beberapa rumah tua milik keturunan Tionghoa yang berada di pusat kota Blora, seperti rumah tentara pelajar, rumah seruni dan banyak lainnya.
Salah satunya adalah bangunan tua di Jalan Pemuda 15A Kota Blora, yang kini masih berdiri kokoh dan difungsikan sebagai rumah dinas Wakil Bupati Blora. Di sini, peserta ekspedisi pecinan diterima langsung oleh sang Wakil Bupati Blora, waktu itu, yakni Haji Arif Rohman. Mereka dipersilahkan mendokumentasikan gambar bangunan dari berbagai sudut ruangan, bahkan seluruh peserta diizinkan masuk rumah hingga belakang. Bangunan rumah ini yang pernah digunakan sebagai rumah dinas bupati di saat pendopo kabupaten direnovasi. Tahun 1980-an ini, pilar bangunan yang besar dan pintu yang tinggi menjadi pembeda dan dinilai khas sebagai bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Waktu itu Arif Rohman menjelaskan, rumah ini dahulu pernah dijadikan rumah dinas bupati di masa kepemimpinan Bupati Sumarno. Minggu lalu, kebetulan salah satu putrinya datang ke Blora dan bernostalgia di sini. Ia mengatakan bahwa dulu pernah tinggal di sini saat bapaknya menjadi bupati. Setelah itu pernah digunakan untuk kantor Bapenda Kabupaten Blora. Di tahun 2020, Arif Rohman maju pilkada berpasangan dengan Tri Yuli Setiawati. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Blora, Kamis 21 Januari 2021, mengumumkan penetapan pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 untuk pasangan Arif Rohman, Tri Yuli Setiawati. Waktu itu, Pilkada Blora diikuti 3 paslon. Urut pertama 1, paslon Dwi Astutiningsih dan Risa Yuda, Asri. Urut kedua 2, paslon Arif Rohman dan Tri Yuli Setiawati, artis. Dan urut ketiga 3, paslon Ummi Kulsum dan Agus Sugianto, umat. Saat menjadi wakil bupati, Tri Yuli Setiawati juga menempati rumah dinas wakil bupati di Jalan Pemuda nomor 15A. Di pilkada selanjutnya, yakni di Pilkada Blora 2024, Arif Rohman berpasangan dengan Sri Setiorini, ASRI, diusung oleh sejumlah partai, termasuk Partai Nasdem, Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, Perindo, PKN, PSI, PBB, dan Gelora. Dan lawannya, Abu Nafi dan Andika Adikrisna Gunarjo, Abdi, didukung oleh PDIP dan PPP. Dan saat Komisi Pemilihan Umum, KPU Blora telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora 2024, pasangan calon nomor urut 1, Arif Rohman dan Sri Setiorini, ASRI, berhasil meraih kemenangan mutlak atas paslon nomor urut 2, Abu Nafi dan Andika Adikrisna Gunarjo, Abdi. Rekapitulasi hasil perolehan suara dilaksanakan di Gedung PKPRI Blora pada Selasa 3 Desember 2024. Komisioner KPU Blora Ahmad Mustaqim menjelaskan, pasangan calon nomor urut 1 Arif Rohman dan Sri Setiorini memperoleh 395.827 suara. Sementara itu untuk pasangan calon nomor urut 2, Abu Nafi dan Andika Adikrisna Gunarjo ini mendapatkan 76.795 suara. Di era ini, Wakil Bupati Hajah Sri Setiorini juga menempati rumah dinas Wakil Bupati di Jalan Pemuda nomor 15A. Ya, Wakil Bupati Blora Sri Setiorini menempati rumah dinas bergaya paduan arsitektur klasik Eropa di Jalan Pemuda nomor 15A Kota Blora, Jumat 2 Agustus 2025 malam lalu. Kondisi bangunan rumah dinas Wakil Bupati Blora masih cukup terawat dengan baik. Ciri bangunan yang menonjol terlihat pada fasad depan dengan hiasan dari ornamen yang raya serta pilar-pilar bergaya Korintea dan Doria. Pada bagian depannya juga terdapat 3 pintu besar ganda berjajar dengan bagian dalam berbalut kaca dan kayu jati utuh. Berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 1.500 meter persegi dengan luas bangunan lebih kurang 700 meter persegi. Bagian paling menarik dari bangunan ini adalah gambaran ornamen pada bagian atap, berupa patung malaikat kecil dengan sulur tumbuhan yang menggambarkan harapan perlindungan dan kesejahteraan bagi penghuninya.
Bangunan ini terdiri dari bangunan utama yang terdiri dari 4 kamar serta teras depan dan belakang. Fasilitas tambahan berupa ruang makan, toilet di dalam kamar, dapur, garasi, dan gudang. Sejarah penggunaan bangunan ini sebelum digunakan sebagai rumah dinas Wakil Bupati Blora, antara lain digunakan sebagai kantor perizinan, kantor Bapeda, dan pernah disewa oleh perusahaan minyak milik grup Humpus. Tasyakuran menempati rumah dinas dikemas secara non-protokoler, namun penuh nuansa kekeluargaan, keakraban, kegembiraan, dan keharmonisan. Pemirsa, di jantung kota Blora, berdiri kokoh sebuah bangunan tua bergaya arsitektur klasik Eropa di Jalan Pemuda nomor 15A. Rumah dinas Wakil Bupati Blora ini tak hanya menyimpan sejarah panjang peninggalan era kolonial Belanda. Sebagian orang menyebut ada selimut kisah-kisah mistis yang diwariskan dari mulut ke mulut. Bangunan megah dengan pilar-pilar bergaya Korintus dan Doria, serta ornamen-ornamen kaya ini memang tampak anggun dan berwibawa dari luar. Namun, bagi sebagian orang yang pernah tinggal atau bertugas di sana, keagungannya seolah diimbangi oleh aura lain yang dingin dan tak terjelaskan. Konon, penghuni tak kasat mata sudah berdiam lama di sana, jauh sebelum para pejabat menempatinya. Cerita-cerita tentang kejadian aneh sudah menjadi rahasia umum. Salah satu yang paling sering diceritakan adalah fenomena kunci mobil yang tiba-tiba raib. Dan ini tentu sangat mengganggu. Karena tiba-tiba menghilang tanpa jejak, memaksa penghuni mencari-cari hingga kelelahan. Anehnya, kunci tersebut sering ditemukan kembali di tempat yang sama sekali dalam kurung waktu tertentu. Tidak masuk akal, seolah-olah ada yang sengaja menyembunyikannya sebagai bentuk usil. Tak hanya itu, beberapa penghuni juga pernah melaporkan mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki di lorong kosong saat malam sunyi atau melihat sekilas bayangan melintas di sudut mata. Bahkan pernah ditulis oleh media lokal Blora, Infoku, ada kisah dari salah satu cucu mantan wakil bupati yang konon memiliki teman bermain tak kasat mata berwujud besar dan hitam di area rumah tersebut. Bangunan yang sempat menjadi kantor dan sempat pula kosong selama beberapa waktu ini memang dipercaya memiliki energi kuat. Ditulis Infoku, beberapa paranormal bahkan menyebut bahwa ada satu ruangan khusus di dalamnya yang dulunya digunakan sebagai tempat semedi oleh para bupati Blora terdahulu. Hal ini tentu menambah nuansa spiritual dan misterius yang kental pada bangunan di atas lahan seluas kurang lebih 1.500 meter persegi ini. Meskipun kini mungkin sudah beralih fungsi atau digunakan oleh pejabat baru, kisah keangkeran rumah dinas Wakil Bupati Blora di Jalan Pemuda nomor 15A tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan mitos perkotaan di Blora, sebuah warisan tak terwujud yang terus hidup dalam bisikan-bisikan malam. Rumah yang terletak di Jalan Pemuda nomor 15A Blora, tipe bangunan bergaya paduan arsitektur klasik Eropa dengan kondisi yang masih cukup terawat dengan baik. Ciri bangunan yang menonjol terlihat pada fasad depan dengan hiasan dari ornamen yang raya serta pilar-pilar bergaya Korintea dan Doria. Pada bagian depannya juga terdapat 3 pintu besar ganda berjajar, dengan bagian dalam berbalut kaca dan kayu jati utuh. Berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 1.500 meter persegi, dengan luas bangunan sekitar 700 persegi. Bagian paling menarik dari bangunan ini adalah gambaran ornamen pada bagian atap, berupa patung malaikat kecil dengan sulur tumbuhan yang menggambarkan harapan perlindungan dan kesejahteraan bagi penghuninya. Bangunan ini terdiri dari bangunan utama yang terdiri dari 4 kamar, serta teras depan dan belakang. Fasilitas tambahan berupa ruang makan, toilet di dalam kamar, dapur, garasi, dan gudang. Sejarah penggunaan bangunan ini sebelum digunakan sebagai rumah dinas Wakil Bupati Blora, antara lain digunakan sebagai kantor perizinan, kantor Bapeda, dan pernah disewa oleh perusahaan minyak milik grup Humpus. Entah tahun berapa bangunan tua yang terletak di Jalan Pemuda nomor 15A Blora ini dibangun, yang pasti bangunan ini peninggalan sejarah yang dibangun zaman penjajahan Belanda dulu. Bangunan ini sendiri sejak era kemerdekaan pernah dipakai para bupati Blora, seperti saat Bupati Blora Sumarno, di mana waktu itu rumah dinas bupati di alun-alun utara dibangun.
Bangunan ini dipakai kantor Bapeda, kemudian kantor BBPT, dan sampai sekarang kembali difungsikan sebagai rumah dinas Wakil Bupati Blora. Dan yang menempati saat ini adalah Hajah Sri Setiorini. Namanya saja sebuah bangunan atau rumah tua, tidak bisa diungkiri menyimpan misteri tersendiri yang sangat sulit dinalar akal sehat. Apalagi dulunya rumah ini dipakai tempat tinggal para petinggi Blora tempo dulu, yang tentunya banyak tersimpan berbagai barang-barang yang dipercaya masyarakat mempunyai daya magis tertentu. Beberapa tokoh kebatinan di Blora menyebut bahwa rumah seorang petinggi tentunya banyak diisi berbagai macam pernik-pernik metafisika untuk melindungi tiang rumahnya. Biasanya jin, makhluk ciptaan Allah yang lain, ada di situ sebagai penunggu dari gangguan goib. Disebut ada keanehan lain di bangunan tua di rumah dinas Wabu Blora, yakni adanya satu kamar tanpa pintu. Ruangan dengan ukuran kurang lebih 2,5 meter kali 3 meter yang terletak di belakang dekat kamar mandi tertutup rapat oleh tembok. Tak ada satu pintu pun untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Ada beberapa orang yang pernah melihat bahwa kamar tersebut terdapat lubang di tengahnya. Seperti lubang sumur ada di tengah ruangan itu. Entah berapa kedalamannya, juga tidak ada yang tahu. Sebagian menyampaikan bahwa ruangan tersebut dulunya dipakai tempat semedi para Bupati Blora tempo dulu. Kalau di persoalan ini, tampaknya wallahu a'lam bissawab. Demikian pemirsa, semoga eksplorasi warisan budaya di rumah dinas Wakil Bupati Blora yang terletak di Jalan Pemuda nomor 15 ini dapat memperkaya makna peringatan Hari Jadi Blora ke-276. Kami berharap cerita dan keindahan klasik dari aset bersejarah ini akan terus terjaga sebagai identitas kebanggaan masyarakat Blora. Saya Urip Daryanto dan seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're an obsession in my head, I can't forget. You're